nggak percaya gitu loh. Ya saya mikirnya saya orang tinggal di desa lah, hidup sehat kayak gitulah. Kena, terus akhirnya saya browsing di internet, bersepeda. Gitu. Saya dulu, yang menarik, saya dulu nggak suka olahraga, Mas. Olahraga itu bagi saya, image-nya jelek, Mas. Bikin capek. Capek. Kadang-kadang pengen, tapi nggak pernah bisa terus gitu loh. Yang membuat saya betah dengan sepeda itu tanpa sadar saya bawa kamera, Mas. Oke. Jadi motret. setiap Momen motret, dan itu fase istirahat yang paling bagus. Itu saya sampai sekarang saya lihat itu fase istirahat yang luar biasa karena istirahat berolahraga atau bersepeda itu paling bagus aktif, Mas. Aktif. Aktif. Ya? Nggak diem aja. Nggak diem. Kalau diem nanti mulai lagi susah. Oke. Berat. Nah itu yang membuat saya ini, karena saya jalan, motret saya tunjukkan ke keluarga. Waktu itu keluarga ikut semua, sepedaan gitu. Tadinya punya sepeda satu, beli terus yang lain ya kayak gitu. Kemudian ya itu juga kemudian mengingatkan saya pada banyak pikiran-pikiran tentang desa. Saya melihat secara langsung dari dekat di banyak tempat di desa-desa, dan saya lihat, wah ini degradasinya udah serius banget. Ya jalan-jalan terasah yang hilang, rumah-rumah desa yang berubah jadi semen, jadi tembok. Banyak sekali. Konsumerisme meningkat, sawah-sawah yang jadi tempat pembuatan batu bata seperti itu. Itu lewat sepeda dan jalan melambat itu ya? Ya. Ya sepeda salah satu keunikannya ya berhenti gampang lah. Dia bisa melihat lebih banyak karena dia pelan ya seperti itu, dan menyehatkan yang jelas. Saya betul-betul bisa turun kolesterol waktu itu. Rutin harian, tiap hari? Pagi ya, Mas? Sering foto juga itu. Yang sering saya lihat nih foto yang lukisan-lukisan pakai arang gitu loh. Oh ya. Itu menarik banget saya lihat ini. Itu ada orang schizophrenia. Schizophrenia. Ya, schizophren. Ketemu orangnya, Mas? Ketemu. Oke. Banyak sekali lukisannya. Nah saya menemukan yang kayak gitu tuh banyak banget di desa. Banyak sekali. Nah kemudian satu saat saya mulai tertarik pada produk sepeda. Ya, karena menjalaninya dulu ya. Ya bagi saya kan produk desainer, Mas. Ini produk asik banget loh. Sederhana banget loh. Cuma tapi dua roda. efeknya banyak gitu ya. Ya. Ketika saya pikir-pikir, ini kayak radio ya. Radio itu sempurna karena nggak ada gambar. Oh, oke. Ya. Sepeda ini sempurna karena nggak ada mesin, nggak ada mesin. Iya. Kok iso podo ya? Aneh ya, saya juga pikir gitu. Dan akhirnya saya browsing, akhirnya ketemu sepeda bambu yang ternyata dibuat di negara-negara yang justru nggak punya bambu. Mereka itu lihat, biasanya kan mungkin di negara industri itu lihatnya ya pipa besi, plastik kayak gitu. Mereka lihat bambu itu kan pipa yang sangat eksotis ya. Dan saya lihat sepeda bambu yang keren banget dibuat oleh seorang dia sebenarnya cyclist yang kemudian jadi pembuat sepeda, dan kemudian dia membuat sepeda bambu di namanya Craig Calvi di California. Saya amati, ini keren banget nih. Bambu aku punya. Sepeda itu dibuat handmade. Ya sehari-hari kerjaan saya gitu. Connect gitu ya. Langsung. Wah gila nih kalau saya nggak bikin nih. Bambu di mana aja nih bambu? Bambu material paling banyak di desa. Paling gampang ditemui. Ya ini saya kemudian mulai bikin sendiri, nyoba-nyoba. Sepeda bisa bergerak karena kita gerakkan. Gerakan dengan kayuhan, dengan imajinasi, dengan pemikiran, kemudian juga dengan wawasan, kemudian dengan hati. Tahun 2000 saya main sepeda. Ontel. Satu sepeda saya waktu itu saya putar-putar di kota gede. Kemudian saya mulai mencintai karena banyak sekali orang-orang yang bersepeda di sekitar Yogyakarta dan dimanapun bersepeda. Bersahaja banget, simple banget, sederhana banget. Tetapi di balik itu juga mahalnya minta ampun. Oke, nggak masalah. Artinya bahwa ya dibutuhkan sebuah hobi itu ya kita harus mengorbankan. Artinya juga harus benar-benar ya pasti menabung. Ada perjalanan-perjalanan yang memang itu membuat suatu rohnya seperti itu. Bawa kesenangan juga kan, kebahagiaan. Akhirnya saya punya 1 sepeda, 2 sepeda, 3 sepeda. Sekarang berapa?
Kurang lebih 100 unit. Wow. Ontel semua kayak gini nih. Ontel semua. Kenapa kok ontel yang dipilih dan jadi sarana? Kan kalau lihat orang kan susah, jadul dan sebagainya, enggak gimana? Saya enggak. Ya, yang pasti adalah ya dengan kesederhanaan itu, tapi ada punya suatu pesan yang luar biasa di dalam karakter sepeda itu sendiri. Bersepeda, keringat bercucuran, kemudian panas, kemudian di situ adalah kesehatan. Di situ timbul sebuah interaksi sosial masyarakat. Itu karena terbentuk dengan lambat kan? Lambat. Kemudian saya bahwa potensi yang ada di sekitar ini adalah sekitar desa atau sekitar kita itu luar biasa yang harus disampaikan. Dan dibekali oleh sebuah koneksi yang memang udah Terbangun sudah lama itu, ya ini saatnya untuk memberikan sebuah edukasi realita kehidupan yang nyata dengan kehidupan di desa. Titik di mana Mas Towil kemudian melepas semua, tadi udah ada jaringan, udah ada kemampuan berkomunikasi, lalu ngerti bagaimana memanage handicraft dan sebagainya, lalu itu gue stop semua dan gue mau mulai dari sepeda ini sebagai sarana untuk penghidupan. Itu kapan? Ya ada pilihan. Pilihannya adalah ini lebih nyaman. Dan ini juga menghasilkan. Lebih nyamannya kenapa? Nggak ada deadline tadi? Nggak ada deadline. Nggak dikejar-kejar. Nggak dikejar oleh waktu. Lebih slow gitu ya? Lebih slow banget. Jadi benar-benar enjoy banget. Tapi income-nya? Income-nya sangat menjanjikan. Ini perlu diungkap. Kan ada pilihan kan? Iya, betul. Kalau nggak ada pilihan nggak mungkin, dan saya pertahankan dan saya jadikan sebuah penghidupan passion, akhirnya jadi menjadi sebuah hadiahnya adalah passion. Wah, ini ternyata yang selama proses yang panjang ini ternyata semeleh di sini atau duduk di sini, tetapi juga tidak bisa tinggal diam dong pastinya seperti itu. Jadi harus menggali terus karena bagaimanapun juga nanti pemikiran saya adalah lebih bermanfaat banyak orang, tidak hanya buat diri sendiri. Nggak boleh, harus saya gembira juga masyarakat juga harus gembira, artinya seperti itu. Jadi akhirnya ya udah mengalir. Pekerjaanmu apa ditanya? Bersepeda Om. Maksudnya ya bersepeda Om di alam pedesaan, yang disajikan dengan sepeda tua yang berbagai merek itu loh. Mereka terkenal tuh Om, jadi Gazelle, Vongers, Batavus. Kan juga iya, sangat familiar. Wah, itu kan keren banget. Di desa ya, iya. Oke. Saya nggak menjanjikan loh ya. Saya kenalkan agent saya yang ada di Eropa. Padahal itu belum siap juga. Belum. Cuma omongan aja. Terus gimana? Tapi saya udah tahu dengan kehidupan alam desa ya. Artinya bahwa karena tinggal di sini kan? Tinggal di desa, kehidupan yang selama itu di desa ya, mengkecimpung di desa. Akhirnya tidak ada janji-janji waktu itu ya. Tahun 2007 ketemu, kemudian 2008 ketemu, akhirnya udah settle di situ. Jadi saya tamu? Tidak dikasih tamu. Jadi ada 6 tamu waktu itu. Jadi pertama kali. Jadi jangankan masyarakat, keluarga saya nggak tahu kok. Tapi pemikiranku adalah kemarin itu adalah saya melihat sepeda banyak banget di Jogja, entah di kolektor, entah di para pesepeda. Ya ada yang punya 10, ada yang 20, ada yang 100, ada yang 600, 1000. Saya melihatnya sepedanya nganggur. Bagaimana ya sepeda itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Sepeda tidak hanya sepeda, tapi bermanfaat. Difungsikan sebagai alat transportasi. Jadi menyambung ke satu titik ke titik berikutnya. Jadi ada korelasi, ada kolaborasi, ada connection dengan naik sepeda. Artinya bahwa ini pasti punya sepeda itu punya suatu rohnya sebagai alat menyampaikan yang apa menjadi suatu pemikiran dan apa yang menjadi sebuah potensi yang ada di wilayah itu, seperti itu. Kalau nggak pakai sepeda mungkin nggak ketemu, karena sepeda kan lambat kan, terus berhenti lihat orang. Tetapi keterlambatan dengan kayuhan, ada sesuatu yang didapatkan. Apa? Sabar, okay. Konsisten, kemudian juga peduli dan mencintai, menjaganya, melestarikannya, menyampaikan, merawatnya juga.